Baik, dalam sesi kali ini kita akan berdiskusi dan memilih contoh panutan yang telah disiapkan oleh masing-masing peserta pada tugas sebelumnya. Baik, ini akan diawali oleh Saudara Ibu Nesa, NDH 26, mangga silakan. Baik, mohon izin memaparkan terkait tokoh panutan yang saya pilih, yaitu Bapak Herdiat selaku Bapak Bupati Kabupaten Ciamis. Kenapa saya memilih Bapak Herdiat? Karena dalam penerapan nilai-nilai berakhlaknya yang dijabarkan dari yang pertama itu berorientasi pelayanan, beliau dikenal dengan dekat dengan masyarakat. Kemudian untuk akuntabel, beliau sebagai mantan sekda sekaligus bupati menekankan tata kelola keuangan yang transparan. Dari nilai kompeten, Bapak Herdiat memiliki latar belakang birokrasi yang panjang dan pendidikan hingga doktoral. Kemudian dari harmonis, beliau menjaga hubungan baik dengan ulama, tokoh masyarakat, hingga ASN, seperti program Maghrib Mengaji atau pesantren kilat. Kemudian dari nilai loyal, dedikasinya sebagai dari mulai sekda kemudian menjadi bupati menunjukkan loyalitas penuh kepada Kabupaten Ciamis. Kemudian dari nilai adaptif, ia terbuka terhadap perubahan zaman dan mendorong digitalisasi layanan seperti pembayaran pajak yang mulai menggunakan teknologi gitu. Jadi tidak harus ke kantor Bapenda untuk membayar. Kemudian dari kolaboratif itu beliau menekankan sinergi antar OPD dan kerjasama dengan masyarakat. Itu saja mungkin Pak Firdi, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian dilanjut dengan pemaparan dari Bapak Rijal, NDH 30. Mangga, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Pergi. Izinkan saya memaparkan mengenai tokoh panutan ya. Di sini saya memilih Bapak Deddy Mulyadi sebagai tokoh panutan dari Jawa Barat karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, dekat dengan masyarakat, serta konsisten menjaga budaya Sunda. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya dari segi orientasi pelayanan, tentunya kita tahu ya kalau beliau itu seringkali turun langsung ke lapisan masyarakat, turun langsung ke lapangan dan mendengar aspirasi dari banyak masyarakat, kemudian membuat kebijakan yang berdampak nyata. Kemudian untuk yang kedua itu akuntabel, di mana beliau ini memiliki tanggung jawab seorang pemimpin yang tidak hanya merencanakan tetapi juga memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Beliau juga transparan dalam anggaran, perencanaan yang jelas, serta melakukan pengawasan yang ketat. Selanjutnya untuk kompeten. Nah, untuk kompeten ini tentunya terlihat dari berbagai inovasi yang seringkali beliau cetuskan ya. Contohnya lewat festival budaya dan ikon Purwakarta ketika beliau masih menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Ini membuktikan bahwa kompetensinya itu sebagai pemimpin mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Kemudian untuk harmonis, beliau ini membangun komunikasi baik dengan semua lapisan masyarakat, dari mulai tokoh adat hingga warga biasa, di mana kita juga seringkali melihat beliau seringkali turun dan berkomunikasi dengan para warga, baik di pasar gitu kan, di sawah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk loyal, konsistensi beliau dalam menjaga budaya Sunda itu tentunya menunjukkan kesetiaan dan komitmen terhadap daerah dan bangsa. Untuk poin adaptif, di mana pemanfaatan teknologi sudah menjadi hal yang lumrah bagi Pak Deddy, di mana Pak Deddy juga tentunya kerap kali menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyapa masyarakat dan membuktikan kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang terakhir mungkin untuk kolaboratif, beliau melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, swasta, hingga masyarakat, dan yang terbaru mungkin dengan kedubes dari Inggris dalam perencanaan Kampung Inggris versi Jabar. Mungkin seperti itu, Pak Birgit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mangga dilanjut kepada Ibu Sri, NDH 33. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Firgi sebagai moderator atas waktunya. Pada episode kali ini saya memilih tokoh panutan Jawa Barat yaitu Ibu Dr. Atalia. Kenapa Ibu Dr. Atalia? Yang pertama, beliau adalah sebagai wakil rakyat sekarang di DPR. Beliau menjalankan berorientasi pada pelayanan dengan tetap ramah, santun melayani masyarakat yang ingin mendapatkan perhatian dari beliau. Kemudian dari sisi akuntabel, dia sebagai wakil rakyat, dia dipercaya oleh rakyat, makanya dia melaksanakan semua kewajibannya dengan baik. Salah satu contohnya dengan mendampingi perempuan korban pelecehan PPDS sampai mendapatkan bantuan hukum. Kemudian untuk kompeten, beliau sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya, program doktor jurusan komunikasi. Kemudian loyal, harmonis, untuk harmonis, beliau sebagai penggerak dan sebagai ketua Jabar Bergerak, beliau membantu masyarakat bukan hanya di Jawa Barat, tetapi beliau merambah ke dunia internasional dengan peduli terhadap Palestina. Jadi beliau ini membantu tidak memandang ras dan warga negara. Kemudian untuk loyal sendiri, beliau tetap menjaga nama baik dirinya sendiri dan keluarganya, meskipun berbagai isu menghampiri beliau, tetapi beliau tetap teguh menjaga konsistensi nama baik dirinya dan keluarga. Untuk adaptif sendiri, beliau sangat aktif di media sosial mengikuti perkembangan zaman sehingga kami mengetahui apa yang beliau lakukan dan kampanye-kampanye baik apa saja yang beliau lakukan. Dan yang terakhir, kolaboratif dalam memimpin Jabar Bergerak, beliau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, salah satunya dengan lembaga pendidikan, yaitu UPI Kampus Tasikmalaya, di mana beliau melaksanakan sosialisasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Demikian pemaparan tokoh panutan di Jawa Barat versi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelsa atas pemaparannya. Kemudian pemaparan selanjutnya adalah dari saya sendiri, Enda 39. Di sini tokoh panutan di Jawa Barat yang saya ambil adalah Kepala Dinas Disduk Capil, tempat saya bekerja. Beliau pada berorientasi pelayanan demi mempermudah masyarakat di lapisan desa atau tingkatan desa, beliau mengembangkan dan mempromosikan proyek perubahan inovasi terbaru yaitu Pasti Manis. Kemudian dalam sisi akuntabel, beliau untuk implementasi Pasti Manis menegaskan bahwa proses pengajuan 1 hari beres, maksimal 3 hari kerja. Kemudian untuk bagian kompeten, meski bukan ahli IT, beliau itu tetap mempelajari teknologi untuk pengembangan sistem administrasi kependudukan yang lebih modern, seperti halnya webinar. Kemudian dalam poin harmonis, ketika terjadi konflik, beliau akan tidak memihak salah satu, tetapi akan adil sebagai mediator, mendengarkan semua pihak dan membantu mencari solusi terbaik untuk kepentingan instansi dan masyarakat. Dalam poin loyal, beliau memastikan bahwa program-program di Disduk Capil selaras dengan target nasional. Kemudian untuk poin adaptif, beliau menerima masukan secara terbuka terhadap kritik dan saran dari pengguna layanan online ataupun yang ada di sekitaran tempat bekerja. Kemudian dari sisi kolaboratif, dalam proyek perubahannya yang Pasti Manis tersebut, beliau itu melakukan kerjasama antara Disduk Capil dengan Kominfo, kemudian dengan pemerintah desa, dan kemudian dengan dinas sosial, itu untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Sekian pemaparan dari saya. Baik, dilanjut kepada pemaparan yang terakhir dari saudara Ibu Windy. Enggak? Persilakan. Beliau sebagai seorang pemimpin dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin dan tegas dalam bekerja. Dalam kesehariannya, beliau berupaya menjadikan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman, baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun berinteraksi. Dalam berorientasi pelayanan, sebagai pemimpin, beliau menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan ramah. Untuk akuntabel,
Dalam pengelolaan anggaran, beliau menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur perhubungan atau operasi lalu lintas selalu dilaporkan sesuai dengan aturan. Untuk kompeten, beliau berkomitmen meningkatkan kapasitas pegawai dinas perhubungan melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis. Selain itu, beliau mendorong pemanfaatan teknologi transportasi modern seperti ATCS, CCTV pemantauan lalu lintas, dan aplikasi digital untuk pelayanan publik. Untuk harmonis, dalam kepemimpinannya, beliau selalu membangun suasana kerja yang harmonis, menghargai perbedaan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Hubungan dengan mitra eksternal seperti kepolisian, TNI, Satpol PP, dan organisasi angkutan pun dibina dengan baik dan demi kelancaran tugas bersama. Nah, untuk loyal sebagai ASN, loyalitas beliau ditunjukkan dengan dedikasi penuh pada tugas dan tanggung jawab, menjaga nama Kabupaten Ciamis serta menaati setiap kebijakan pimpinan daerah. Untuk adaptif, Bapak Yugaswara tanggap terhadap perkembangan zaman dengan mendorong inovasi pelayanan publik berbasis digital. Contohnya melalui penerapan parkir berlangganan. Untuk kolaboratif, beliau membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas masyarakat maupun dunia usaha. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Sekarang kita lanjut ke bagian voting untuk memilih mana pemaparan yang paling sesuai dan paling bagus soal nilai-nilai dasar berakhlak. Baik, pertama voting kita pilih siapa yang memilih materi Ibu Sri. Acungkan tangan. Baik, materi Ibu Sri tentang Ibu Atalia Praratia yang tidak lain adalah istri Bapak Ridwan Kamil. Baik, berdasarkan materi yang dipilih bahwa pemaparan terkait tokoh yang Ibu Alita tersebut, Atalia tersebut itu adalah yang terjadi saat ini. Itu kan beliau diterpa berbagai macam isu dan cobaan, beliau tetap tabah. Kemudian untuk penerapannya di masa depan akan diwakilkan oleh Ibu Sri. Mangga. Baik, menyambung tadi dari Pak Virgi bahwa tokoh yang kami pilih untuk panutan kelompok kami adalah Ibu Dr. Atalia, di mana beliau menerapkan hal-hal atau perilaku-perilaku berakhlak di kehidupannya hari ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh saya, itu adalah perilaku-perilaku beliau yang beliau tetap laksanakan sampai hari ini. Kemudian untuk di masa depan, karena beliau menjadi tokoh pilihan kami, menjadi panutan dalam perilaku berakhlak, tentunya kami akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dari beliau, dan kami tidak akan pernah berhenti belajar, terus berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kehidupan kami, terutama ketika kami menjadi pelayan masyarakat. Semua hal atau semua perilaku beliau menjadi motivasi kami untuk selanjutnya menjadi belajar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan core value ASN berakhlak. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Pak Virgi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri. Untuk diskusi sesi kedua ini saya cukupkan. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama Kita ketemu Pak. lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.